menjelaskan sedikit tentang contoh bentuk aljabar. Kemarin kalian sudah menonton tentang video apa itu bentuk aljabar dan apa itu definisi dari aljabar dan beserta komponen-komponennya ya. Nah, masuk selanjutnya. Nah, Ibu akan mengingatkan lagi komponen-komponen dalam aljabar, di mana yang pertama adalah konstanta, yang dua adalah variabel, yang ketiga adalah koefisien, yang keempat adalah suku. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal karena di sini Ibu akan lebih menekankan kepada soal ya. Kalau misalkan penjelasan aljabar sudah Ibu kasih videonya pada pertemuan kemarin. Nah, sekarang di kesempatan sekarang Ibu hanya menekankan pada contoh soal bentuk aljabar. Kita mulai pada contoh soal yang pertama adalah ketika akan mengisi sebuah kantong beras yang telah berisi 150 gram beras. Beras yang ada di kantong tersebut akan ditambahkan sebanyak 2 gelas, 1 cangkir, dan 3 piring. Jika ukuran 1 takar untuk gelas, cangkir, dan piring berturut-turut adalah 200 gram, 100 gram, dan 250 gram, berapa gram isi kantong sekarang? Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapa isi dari kantong sekarang. Nah, di sini tadi kan untuk mengetahui ya, jika kalau misalkan di sini ada berturut-turut nih, di sini adalah berturut-turut, berarti di sini berturut-turutnya itu ada 200 gram, 100 gram, 250 gram. Nah, berarti 200 gram ini punya gelas, 100 gram ini punya cangkir, dan 250 gram itu punya piring, seperti itu ya. Selanjutnya Oke. Yang kedua, adalah pembahasannya ya. Pembahasannya di sini untuk lebih jelas kalian menjawab soal tadi, kalian harus membuat apa yang diketahui dari soal tersebut. Nah, di sini Ibu sudah membuat nih apa yang dikasih tahu dari soal tersebut, apa yang diketahui dari soal tersebut. Yang pertama, gelasnya itu sama dengan 200 gram nih. Cangkirnya itu sama dengan 100 gram dan piringnya sama dengan 250 gram. Lalu kita masuk ke perhitungan ya. Perhitungan menjumlahkan semua yang ada di dalam kantong beras tersebut. Yang pertama tadi itu kan 2 gelas katanya ya, 1 cangkir dan 3 piring. Ditambah 150. Nah, 150 ini sudah termasuk 150 gram. 150 ini dari mana? Dari soal. Kan tadi itu kantong berasnya sudah berisi 150 gram, seperti itu. Nah, ditambah dengan 2 gelas, 1 cangkir, dan 3 piring. Nah, 2 gelas kita masukkan di sini ya. Karena di sini 2 gelas berarti 200 ditambah 202 kali. Di sini karena 1 cangkir berarti ditambah 100, dan karena 3 piring berarti ditambah 250 dikali dengan 3, atau ditambah 250 ditambah 250 tambah 250, lalu tetap ditambah 150. Selanjutnya 2 dikali 200, 1 dikali 100, 3 dikali 250 tambah 150. Kita jumlahkan lagi semuanya seperti ini ya. Semuanya sudah dijumlahkan, kita peroleh hasilnya adalah 1400 gram. Dengan demikian kantong sekarang berisi 1400 gram. Nah, 1400 gram itu sama dengan 1,4 kilo. Kenapa 1,4 kilo? Karena yang 1 kilogram itu berisi 1000 kilogram. Oke. Lanjut ya. Contoh 2, sebuah kantong berisi
2 kilogram beras. Kantong tersebut kemudian diisi lagi dengan beras sebanyak 15 kaleng, 20 gelas, dan 10 cangkir. Nah, karena di sini itu tidak spesifik ya. Nah, kita langsung masuk apa yang ditanyakan di sini ya. Yang ditanyakan di sini adalah nyatakan isi kantong tersebut dalam kilogram. Nah, dari soal A, ada berapa variabel yang digunakan? Dan tulis nama-nama berikut. Soal yang ketiga adalah, apakah bentuk aljabar tersebut memiliki konstanta? Berapa nilai konstantanya? Yang keempat, tuliskan koefisien dari variabel-variabelnya. Selanjutnya, pembahasan untuk soal nomor 2. Sebelum kita membahas soal nomor 2, kita harus membuat pemisalan dulu ya. Karena di soalnya itu tidak ada pemisalannya, maka kita buat pemisalannya dulu. Nah, di sini misalkan ibu kasih contoh ketika 1 kaleng itu sama dengan 200 gram beras, dan 1 gelasnya sama dengan 300 gram beras, dan 1 cangkirnya sama dengan 400 gram beras. Nah, selanjutnya pemisalannya ada lagi. Misalkan kalengnya kita sebutkan itu kalengnya sama dengan A, yang gelas kita sebut sama dengan B, yang cangkir kita sebut sama dengan C. Nah, setelah kita buat pemisalan yang ini, maka kita harus ingat bahwa yang 1 kilo itu sama dengan 1000 gram ya. Nah, kita masuk ke contoh. Kita masuk ke soal ya. Nah, tadi itu kan ada 15A. 15A itu sama dengan 15 kaleng ya. 15 kaleng, 20B berarti 20 gelas, 3 dan 10C yaitu 10 cangkir, dan 2. Ingat, 2 ini termasuk, kenapa? Karena 2 itu sudah ada di dalam kantong beras tadi, 2 kilo, makanya ditambahkan dengan 2. Maka 15 dikali 200, nih 200 nya dari mana sih? Karena nih 200 nya dari mana? Nah, tadi kan 15A, A itu kan sama dengan kaleng. Nah, sedangkan 1 kaleng itu sama dengan 200 gram beras, berarti 15 kali 200, 10 dikali 300, dan 10 dikali 400. Kenapa 300 dan 400? Karena B itu sama dengan gelas, dan 1 gelasnya sama dengan 300. Yang C itu sama dengan cangkir, sedangkan 1 cangkirnya sama dengan 400 gram beras ditambah 2. Nah, setelah itu kita jumlahkan semua. 15 kali 200 sama dengan 3000, 10 dikali 300 sama dengan 3000, 40 dikali 400 sama dengan 4000, dan tambah 2. Setelah dijumlahkan semuanya adalah 10.000 ditambah 2 sama dengan 10 tambah 2. Kenapa 10 tambah 2? Ingat lagi di sini ya. Nih, ada ini kan. Ingat lagi bahwa 1 kg sama dengan 1000 gram. Karena di sini adalah 10.000 gram, maka ketika dijadikan kilo menjadi 10 kilogram. 10 kilogram ditambah 2. 2 itu yang sudah ada di dalam kantong beras. Makanya semua berasnya ada 12 kilogram. Seperti itu ya jawaban untuk pembahasan soal di nomor 2A. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang kedua itu sama dengan tadi kita dapat soalnya itu apa? Yang kedua itu soalnya sama dengan dari soal A ada berapa variabel yang digunakan. Tuliskan nama-nama variabel berikut. Nah, dari soal A tadi nama-nama variabelnya nih ya. Kita tulis lagi nih. Di mana kaleng itu sama dengan A, gelas itu sama dengan B, dan cangkir itu sama dengan C. Nah, A, B, dan C itu sama dengan variabel ya. Namanya variabel. Jadi ketika ada A, B, dan C, maka di situ ada berapa variabel? 3 variabel. Nah, seperti itu ya. Yang C, lanjut ke soal yang 2C.
Apakah bentuk aljabar tersebut memiliki konstanta? Berapa nilai konstantanya? Nah, konstanta itu adalah tadi kita lihat di soal ya, di mana sebuah kantong sudah berisi 2 kg beras. Nah, maka konstanta yang menjadi konstanta itu sama dengan 2 kg beras. Berarti konstantnya sama dengan 2 seperti itu ya. Nah, lanjut ke soal 2D. Oke, soal 2D. Soal 2D yaitu tuliskan koefisien dari masing-masing variabelnya. Koefisien. Nah, di sini ya tadi itu kan ada ini kan, ada 15A, 20B dan 10C. Maka 15A sama koefisiennya sama dengan 15. 20B koefisiennya sama dengan 20. 10C koefisiennya sama dengan 10 ya, seperti itu. Berarti koefisiennya itu sama dengan 15, 20 dan 10 seperti itu. Sepertinya contoh soalnya itu, dan ketika kita mempelajari aljabar itu sepertinya sangat mudah ketika kita itu lebih teliti untuk mengerjakannya. Nah, selanjutnya adalah contoh soal, di mana di sini Ibu memberikan contoh soalnya ya, soal latihan. Latihan 1 buku paket halaman 112 nomor 2 dan nomor 3. Silakan dikerjakan. Dan jika ada yang tanyakan, silakan tanya, japri atau komentar di bawah. Selanjutnya jangan lupa absen di komentar kelas dan kirim tugas via Google Classroom. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mungkin itu saja pembahasan kita kali ini mengenai contoh soal latihan mengenal bentuk aljabar. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan bertemu di pekan depan untuk membahas tentang operasi